Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Buat teman-teman yang baru bergabung di Crypto Hell, perkenalkan gua Fai Muhammad. Om Helnya sekarang masih liburan ya di neraka, jadi nggak pernah ikut-ikutan. Oke, kita hari ini akan membahas beberapa teknik analisa dan juga global issue yang ada. Semalam itu kan memang harga Bitcoin sempat kocok ya guys, dan ini memang disebabkan oleh CPI announcement yang hit higher value sepanjang masa. Nah, coba yuk kita telisik gimana kebijakan The Fed ke depannya dari announcement semalam. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, yuk bantu hidupkan channel ini biar lebih informatif dengan sinyal gratis dan informasi cryptocurrency lainnya. Caranya mudah, teman-teman cuma daftar dengan link referral di bawah atau di deskripsi dan trading di BingX kapanpun teman-teman mau. Dapatkan trading diskon atau rebate sebanyak 20% hanya sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ya. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika AS melaporkan pada Februari 2022 terjadi inflasi sebesar 0,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, memang laju inflasi bulan lalu itu mencapai 7,9% year on year. Naiknya harga komoditas energi, bahan pangan, serta jasa telah memicu inflasi Amerika Serikat ke level tertinggi pada 40 tahun belakangan terakhir. Dengan adanya gangguan pasokan komoditas energi dan bahan pangan dapat memperparah inflasi di negara paman Sam tersebut. Pada bulan lalu, laju inflasi makanan mencapai 1% atau 7,9% year on year. Dengan rincian, inflasi makanan rumah itu mencapai 1,4% atau 8,6% year on year, dan makanan di luar rumah terjadi inflasi sebesar 0,4% atau 6,8% year on year. Sedangkan laju inflasi energi pada bulan Februari 2022 kemarin itu sebesar 3,5% atau 25,6% year on year. Dengan rincian, komoditas energi mengalami inflasi 6,8% month on month atau 37,9% year on year. Yang dimana gasoline untuk semua tipe mengalami inflasi 6,6% month on month atau 38% year on year. Tingginya laju inflasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa The Fed bakal segera melakukan pengetatan kebijakan moneter atau tapering secara agresif mulai bulan ini. Data bulan lalu, Februari 2022 ini menggambarkan sejauh mana inflasi AS memperketat kondisi ekonomi AS sebelum perang Rusia mendongkrak harga komoditas. Seperti diketahui, Rusia mulai melakukan agresi militer itu mulai akhir Februari. Ekonom memperkirakan Februari 2022 itu akan menjadi puncak inflasi tahunan. Tetapi dampak inflasi Rusia-Ukraina baru akan terasa pada rilis data bulan Maret 2022 yang dinilai jauh lebih tinggi. Sebagai informasi, data tersebut telah melampaui target inflasi 2,0% dari Bank AS atau The Fed. Pencapaian ini semakin memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed bulan ini. Ekonom memprediksikan The Fed bakal menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali lipat tahun ini. Lou Crandall berkata, "Kami masih berkeyakinan itu adalah hal yang paling mungkin. Tetapi ada resiko bahwa efek sektor energi dan lonjakan harga minyak terbaru akan memperlambat proses itu. Kondisi pasar tenaga kerja yang ketat juga akan berkontribusi terhadap inflasi yang lebih tinggi." Meskipun pertumbuhan upah bulanan para pekerja AS masih terhenti di bulan Februari. Sebuah laporan terpisah dari Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis tanggal 10 bulan 3 kemarin itu menunjukkan klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara meningkat sebesar 11.000 menjadi 227.000 per 5 Maret 2022. Nah, pertanyaannya, adakah dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia? Laju inflasi Amerika Serikat pada Januari 2022 mencapai 7,5% dibandingkan dengan periode 2021. Ini adalah laju tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Apakah relevansi dari pengembangan ini bagi perekonomian Indonesia? Apakah kita perlu khawatir dengan gejolak harga-harga di Amerika Serikat? Sebagaimana yang dilaporkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat.
Mungkin ada yang berpendapat kita tidak perlu memperdulikan hal tersebut karena itu kan laju inflasi di AS. Apa hubungannya dengan Indonesia? Apalagi, bukankah menurut laporan terakhir, laju inflasi Indonesia itu hanya 1,5%. Nah, menurut Bapak Sudrajat Djiwandono, beliau ini adalah Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1992 dan 1998. Yang harus diamati adalah apa yang akan dilakukan oleh The Fed menghadapi meningkatnya laju inflasi tersebut. Apa dampak dari langkah tersebut yang perlu diantisipasi? Apa langkah-langkah pengamanan dan penyesuaian yang perlu dilakukan agar tidak menimbulkan implikasi yang merugikan bagi perekonomian nasional? Demikian pula, apakah semua ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan? Nah, terlebih dulu perlu diamati apa yang menyebabkan laju inflasi melonjak tinggi di AS. Rasanya tidak terlalu susah ya diperkirakan apa saja yang menyumbang tingginya inflasi. Dimulai dari peningkatan pengeluaran pemerintahan Presiden Joe Biden dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan pengeluaran untuk jaring pengamanan sosial dan memerangi pandemi COVID-19. Jelas semua itu secara keseluruhan mendorong permintaan agregat. Hal ini berhadapan dengan sisi penawaran yang mengalami kendala atau rantai pasokan yang biasanya kita tahu namanya itu supply chain, yang belum seluruhnya terselesaikan, seperti contohnya kongesti di pelabuhan, dan juga pemogokan para sopir truk di Kanada juga mengganggu kelancaran logistik antara Kanada dan AS dengan menutup jaring-jaring penghubung di antara kedua perekonomian. Hal itu juga ditambah lagi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah berkaitan dengan langkah untuk memberikan dukungan kepada Ukraina, terutama dengan semakin terbacanya rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera melancarkan serangan ke Ukraina melalui perbatasannya dan Belarus. Semua ini jelas ya akan meningkatkan pengeluaran pemerintahan Biden dan menambahkan besarnya tekanan dibandingkan dengan sebelumnya. Apa yang akan dilakukan oleh The Fed menghadapi kondisi meningkat tajamnya laju inflasi ini? Jerome Powell tentu tidak mau dipersalahkan karena tidak melakukan langkah pengamanan. Dan instrumen yang tersedia adalah pengurangan pembelian surat-surat berharga di pasar serta menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rates. Dengan kata lain, pengetatan moneter. Pertanyaan lebih lanjut adalah kapan dan seberapa besar dan untuk berapa lama? Rasanya Powell sudah membuat pernyataan bahwa kenaikan suku bunga itu akan dilakukan lebih cepat daripada yang sebelumnya direncanakan. Kalau bagi Indonesia dan negara-negara berkembang, kondisi tersebut memang tentu menjadi sebuah tantangan ya, terutama dikaitkan dengan pengelolaan pinjaman nasional, baik pemerintah maupun swasta. Biaya pinjaman dengan valuta asing akan meningkat dan ini akan memberatkan anggaran pendapatan atau APBN. Demikian pula untuk sektor swasta yang mempunyai utang di luar negeri. Menurut Bapak Sudrajat Djiwandono, beliau berpendapat bahwa kurang sependapat dengan mereka yang bernada optimis dan selalu mengatakan bahwa tingkat pinjaman luar negeri Indonesia itu masih rendah. Menurut beliau, Indonesia kurang berhati-hati menggunakan ukuran negara-negara maju yang pinjaman nasionalnya memang jauh lebih tinggi. Tetapi negara-negara maju juga merupakan pemberi pinjaman, itu bedanya dengan kita. Tingkat pinjaman nasional mereka tinggi, tetapi ingat bahwa rasio pinjaman, rasio pajak, tax ratio mereka juga sangat tinggi. Rata-rata mereka sekitar 30% sementara Indonesia hanya 11%. Dan menurut beliau tidak usah dibandingkan dengan negara-negara maju. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, rasio pajak kita tuh memang juga masih yang sangat rendah. Rasio pajak kita tuh juga masih yang terendah. Dan kondisi seperti ini sulit dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah dampak inflasi terhadap Indonesia menurut Bapak Sudrajat Djiwandono yang saat ini adalah guru besar ekonomi di UI dan juga Profesor Ekonomi Internasional RSIS NTU Singapura. Nah, semalam ya harga Bitcoin di sini berarti ya pas CPI semalam itu sempat kekocok sampai dengan harga 40.500-an pada time frame 15 menit dan time frame 5 menit ada EMA 50, EMA 200. Di time frame 5 menit tertahan di EMA 200, di time frame 15 menit itu tertahan di EMA 50.
dan bagaimana inflasi terhadap pergerakan Bitcoin. Tinggal kita lihat aja ya nanti per tanggal 14, 15, 16 EOMC itu bagaimana. Apakah regulasi The Fed untuk melakukan taper itu akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin atau tidak? Mudah-mudahan sih tidak, cuman yang sudah-sudah sih pasti akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin ya, karena ini adalah pairnya USDT. Nah, coba kita lihat ya. Harga Bitcoin memantul di harga 38.349. Ini adalah entry point kita kemarin, skenario pertama Fibonacci 786 dan 886. Buat teman-teman yang memperhatikan skenario pertama dan kedua Bitcoin dan juga altcoin, gua harap teman-teman sudah pasang stop loss untuk teman-teman yang sudah entry di skenario pertama. Nah, tinggal teman-teman bersabar aja untuk mencapai ke target price-nya di kisaran harga pertama berarti 42.400, dan untuk target price keduanya teman-teman memperhatikan Fibonacci 0786, Fibonacci 0886 ya. Berarti harganya itu kisaran 43.500, 44.400. Di sini dia. Ini adalah target price kedua. Bila mana Fibonacci 0618 ini dia breakout 42.200. Nanti kita akan analisakan lagi ya guys, potensinya kemana, apakah dia akan tertahan dan menurun lagi harganya. Kalau gua nggak expect harganya menurun lagi, tapi ya nggak jadi masalah juga ya, karena potensinya bisa saja dari level saat ini teman-teman bisa melihat acuannya ke 1618. Ini adalah target price bila mana level resistance ini dia breakout ya. Gua rasa di harga 50.300 juga ada level resistensi ya. Nah, di sini kan juga ada level resisten di 50.300-an. Jadi teman-teman harus waspada dengan harga 52.300-an kalau dari harga saat ini ternyata reverse ke Fibonacci 1618, berarti butterfly ya guys. Ya, untuk sementara waktu sih belum ada analisa lagi ya, belum ada analisa lanjutan lagi. Dan gua harap teman-teman udah maintain stop loss-nya ya, karena gua menyarankan di sinyal-sinyal yang ada cuma menggunakan 1 sampai dengan 5 leverage. Nah, berarti teman-teman setidaknya dapat kerugian kalau ternyata kukuyur ya 2 atau sampai dengan 1,5%-an gitu ya. Oke lah kalau gitu, setelah ini kita akan membahas altcoin ya guys. Mungkin kita nge-live atau di video berikutnya, entah nanti kita akan lihat, we'll see. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram dan juga di YouTube channel. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.